Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Gusra. Saya adalah mahasiswa PPG Daljak tahun 2025 BX1 pada Universitas LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta, sekaligus sebagai guru pada mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Darfaqih Qurani Kecamatan Birimbayun, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja, membuat video pembelajaran unit kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan, nak? Siapkan. Stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nana Ustaz semua, apakah kita siap melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap ya. Sebelum kita memulai, pastikan di atas meja yang ada hanya buku, pulpen, minum-minuman, semuanya diletakkan di bawah meja atau dalam tas. Pastikan kondisi kelas rapi, bersih. Ada yang pikir tadi pagi? Ada ya? Ya, saya kira ini sudah sangat luar biasa bersihnya hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, nak, kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Nanti setelah doa kita lanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya nanti kalian harus berdiri semua ya. Oke. Bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya, nak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah duduk. Semuanya hadir nak kira-kira hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada ya? Kenapa itu yang tidak hadir? Sakit. Ada surat? Ada. Oke, saya cek kembali ya. Untuk mengecek kehadiran nak, saya akan melakukan absen dulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya pastikan kalian semua hadir ataupun ada yang sakit. Amelia Zahra, Danis Nazli, Fitia Wifka. Ada Fitia? Sakit Hafiza Magfirah. Izin. Oh, ini kode OSN ya. Intan Nurmayanti, Khaira Nazila, Nabila Zilfa, Naila Jahratun Maliha, Niswa Takia, Konitah Mardiyah, Ratu Agis, Rizkia Putri, Rusda Rudiani, Rizky Mahara, Safa Nazila, Syahnas Farzana, Siti Amiratus Zakiyah. Ada Siti Amiratus Zakiyah? Sakit ya. Tengku Ad-Difa. Oke, habis ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Apa kabar anak-anak Ustaz semua? Baik. Baik. Sehat ya? Sehat. Semangat? Alhamdulillah ya. Ini kayaknya ada yang ngantuk nih. Sebelum kita mulai, kayak biasa ya, kita akan lakukan yel-yel pesantren kita. Ya, kita yel-yel dulu ya. Karena saya tengok nih ada yang ngantuk, mungkin dengan yel-yel ini bisa jadi semangat. Darfaqih Qurani. Sekali lagi. Darfaqih Qurani. Oke, mantap. Ini kayaknya ngantuk-ngantuk udah hilang ngantuknya nih dengan melakukan yel-yel tadi. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki bab yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang jual beli. Yang mana jual beli ini cukup sering kita lakukan. Entah itu selaku penjual ataupun selaku pembeli. Islam nak bukan hanya mengatur soal ibadah, tapi juga Islam mengatur tentang muamalah, khususnya perniagaan jual beli ini. Karena dalam transaksi jual beli ini bukan hanya sekedar mencari dunia saja, tidak hanya sekedar membeli, tidak hanya sekedar pemindahan kepemilikan dari milik orang menjadi milik kita melalui transaksi, bukan hanya sekedar itu. Tetapi di sini kita membangun interaksi sosial. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Nah, dengan adanya aturan Islam yang mengatur tentang jual beli ini akan membuat kita membangun interaksi yang lebih baik dengan manusia dengan mengutamakan kejujuran, ya, dengan mengutamakan etika, dengan mengutamakan hak dan kewajiban di antara kita. Mana yang boleh kita lakukan, mana yang boleh kita jual, mana yang boleh kita
beli. Semua diatur, nak. Bukan berarti semuanya bisa kita beli, bukan berarti semuanya bisa kita jual. Islam mengatur itu semua. Ya, membeli hal-hal yang bermanfaat, oke lah. Ini membeli hal-hal yang tidak bermanfaat itu dilarang dalam Islam. Apalagi benda-benda yang memang haram. Seperti misalnya membeli khamar, ya, membeli khamar. Bukan hanya bendanya, nak, tapi juga ada waktu-waktu yang dimakruhkan, bahkan diharamkan untuk melakukan transaksi jual beli. Apa misalnya? Misalnya di waktu sholat Jumat, di azan pertama, setelah azan pertama itu sudah makruh. Itu sudah makruh setelah azan pertama. Namun ketika khatib sudah naik mimbar, ini sudah menjadi haram untuk melakukan transaksi. Memang kalau kita pikir hal itu sangat sepele, namun itu semua ada hikmahnya. Jadi Islam mengatur itu semua. Bukan hanya soal ibadah kita, namun tentang muamalah perniagaan. Mungkin semester 1 kemarin kita memang fokus kepada ibadah. Tapi untuk semester 2 ini kita lebih fokus kepada kegiatan muamalah. Seperti pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang akad. Ya, masih ada yang ingat apa itu akad? Ya, silakan. Akad adalah persetujuan antara dua belah pihak dalam menjual beli. Oke, bisa. Rukun? Ya. Apa itu rukun akad? Apa saja rukun akad? Rukun akad ada 3. Yang pertama ada pihak-pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Ya. Rukun akad yang kedua ada objek akad, itu barang atau benda yang dijadikan transaksi. Ya. Yang terakhir ada siqad akad. Siqad akad yaitu ijab dan qabul. Oke, mantap. Jadi saya kira nih dua orang yang mewakili ini sudah cukup. Ya, sudah cukup. Saya menganggap kalian semuanya sudah memahami tentang akad dan kepemilikan dalam Islam. Pernahkah kalian mendengar seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf? Siapakah beliau? Ya, beliau adalah salah seorang, ya benar, sahabat yang dijamin, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah seorang sahabat dari kalangan muhajirin yang datang ke Madinah dengan kecerdasan, dengan kebaikannya, keberkahannya, Allah melimpahkan rezekinya dalam hal perniagaan. Jadi Abdurrahman bin Auf ini bukan hanya sekedar cerita orang sukses dalam berdagang, bukan. Tapi lebih dari itu, nak, yaitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau selaku seorang pedagang yang mengutamakan kecerdasan, yang mengutamakan hak-hak orang lain, yang mengutamakan kejujuran dalam bertransaksi. Jadi ini sebagai motivasi saja, ya. Mana tahu, nak, ke depan kalian ketika kembali ke masyarakat, entah menjadi seorang pedagang yang sukses, ya, kalaupun nanti kalian akan menjadi seorang pedagang, jadilah seorang pedagang yang jujur, ya. Oke. Ya, di gambar yang kalian lihat ini, kira-kira di mana nih? Pasar. Ya, kenapa saya bertanya? Karena saat ini kan sudah zaman modern, untuk hal jual beli bahkan bisa tidak saling ketemu, bisa daring, ya, atau online. Ya, kalau gambar yang saya tampilkan ini adalah transaksi jual beli yang ada biasanya di pasar-pasar tradisional. Karena ada juga pasar-pasar yang modern seperti di mal-mal, swalayan. Karena mungkin gini, ya, kita melihat mal-mal dan swalayan ini berdagang sayur, bagi kita hal yang baru. Karena biasanya swalayan-swalayan itu mereka berdagang hanya untuk makanan-makanan yang dikemas dalam kemasan plastik. Namun akhir-akhir ini para pedagang sayur sudah masuk ke mal-mal, ke swalayan untuk berdagang. Ini luar biasa, ya, perkembangan zaman.
Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mana dia? Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama agar kalian memahami konsep dasar jual beli dalam Islam, yaitu pengertian dasar hukum, dalil, ya. Lalu mampu mengidentifikasi rukun dan syarat jual beli yang sah. Lalu menjelaskan berbagai macam jual beli yang diperbolehkan, jual beli yang diharamkan, dan waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan transaksi jual beli. Lalu menerapkan pemahaman tentang jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini bukan hanya sekedar belajar di kelas, tapi nanti setelah belajar, setelah tahu semua rukun dan syaratnya, konsep dasarnya, kalian bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam bertransaksi. Ya, inilah yang harus dijaga, jujuran. Karena begini kalau kita sekali menipu dalam berdagang, itu mereka yang sebagai pembeli pasti akan cerita ke orang lain. Jangan beli di situ. Aku kemarin beli di situ ditipu. Itu akan berefek pada kita. Memang keuntungannya hari itu besar, tapi efek dampak negatif dari perbuatan kita ini akan dikenang, akan diingat oleh orang lain. Yang mungkin dia mau beli sama kita, tapi gara-gara kita pernah berbuat bohong tadi, tidak jujur kita, pasti orang tidak akan mau beli. Kayak kalian misalnya, mau beli online, pasti lihat bintangnya, ya enggak? Kalau banyak kasih bintang 1, pasti nggak berani beli. Begitulah. Makanya kita, karena kalian sudah paham nih, saya harap ke depan kalian ketika berdagang nantinya ya harus mengedepankan keadilan dan kejujuran. Oke, kita masuk pada inti dari pembahasan kita tentang jual beli. Agar pembelajaran ini lebih menarik supaya kalian tidak ngantuk dengan mendengar langsung dari saya akan menampilkan video tentang jual beli, dasar hukum pengertian jual beli. Mohon disimak ya. Ini kalian wajib simak karena setelah ini kita akan diskusi kelompok. Oke? Simak baik-baik. Selamat pagi anak semua. Hari ini kita belajar pengertian hukum jual beli. Pengertian jual beli menurut bahasa jual beli kalau perlu dicatat ya. Yang artinya bukan menukar sesuatu dengan sesuatu. Tidak, barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah dimuatalkan atau yang telah memuatalkan untuk menjualnya, sebenarnya adalah pegawai seperti itu. Barang itu dapat diserah terima ke lainnya, maksudnya barang itu ada wujudnya, dan yang terakhir barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat dan kadarnya. Harus jelas seperti itu. Syarat penjual dan pembeli. Nah, di sini ada syaratnya. Yang pertama adalah berakal sehat. Artinya orang yang tidak sehat pikirannya, yaitu bodoh, maka penjualannya tidak sah. Yang selanjutnya atas kemauan sendiri, artinya jual beli yang tidak ada unsur paksaan. Jadi memang sesuai kebutuhan, maka syaratnya terpenuhi. Selanjutnya sudah dewasa atau balik, artinya akan jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, jual belinya tidak sah kecuali kalau hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi ada kebiasaan. Contohnya jual beli es, permen dan lain-lain yang kadarnya itu sedikit, nilai rupiahnya itu sedikit, diperbolehkan. Tapi kalau nilainya besar seperti menjual HP itu tidak boleh. Selanjutnya keadaan menjual dan membeli itu bukan orang pemboros terhadap harta, karena keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada derajat walinya. Selanjutnya jual beli yang terlarang. Nah, di sini ada ketentuannya. Yang terlarang itu klasifikasinya apa aja? Yaitu jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Rasulullah pernah bersabda, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antai al-hadirun
ببيت ولا تنجسوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه رواه البخاري. Hadis ini menerangkan bahwa sesungguhnya Nabi melarang orang desa menjual produk orang kota dan jangan menjual dengan cara curang supaya harganya menjadi tinggi, dan janganlah seseorang untuk menjual atas jualan saudaranya. Baik anak-anak, kalian sudah melihat video pembelajaran tentang jual beli. Dari video pembelajaran yang sudah ditampilkan di layar, apakah ada permasalahan yang relate dengan kehidupan kita? Ada. Ya, yang paling sering terjadi adalah penimbunan minyak bensin ya. Ketika ada info tentang kenaikan harga BBM, banyak masyarakat kita yang pedagang, nggak banyak lah, tapi ada masyarakat kita yang pedagang, mereka menimbun minyak untuk menjual kembali ketika harga sudah naik. Nah, inilah salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam. Lalu ada juga tadi disampaikan jual beli yang sah namun terlarang, yaitu jual beli dengan melemparkan kerikil. Namun sekarang di zaman modern ada cara lain, ada hal yang lain yang memang hampir mirip dengan itu, yaitu main capit boneka. Ya, kalian memasukkan uang lalu main capit yang belum tentu dapat, tapi kalian sudah mengeluarkan uang. Nah, ini jadi permasalahan, apakah ini halal atau haram. Baik nak, setelah kalian melihat video pembelajaran yang sudah ditampilkan, kita akan berdiskusi dengan membuat kelompok ya. Karena kalian semuanya ada 18 orang, saya akan membagi 3 kelompok yang masing-masing kelompok ada 6 orang. Saya tentukan saja ya kelompoknya ya. Ya, kelompok pertama nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok pertama tentang konsep dasar jual beli, yang mana nanti kalian akan membahas akan berdiskusi tentang pengertian jual beli, terus dalilnya ya, lalu hukum jual beli. Karena jual beli itu memang hukum dasarnya adalah mubah, namun nanti ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Oke, kelompok kedua membahas tentang rukun dan syarat sah jual beli. Kelompok ketiga membahas tentang berbagai macam jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Baik, saya akan membagikan LKPD untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, silahkan didiskusikan, kerjakan sama kawan-kawan. Pengertiannya. Pengertian jual beli berasal dari kata Al-bai'u. ya, dia tuh kan udah ini perjualbelikan. Jadi kita menulis kan dia jelas. Ada yang kurang pahami nak? Ada ya? Bisa semua kan? Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Tadi saya berikan waktu 15 menit kalian untuk diskusi. Saya kira sudah cukup. Selanjutnya saya minta kepada setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar jual beli. Jadi jual beli berasal dari bahasa Arab
al-bai' yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan secara istilah jual beli adalah saling tukar menukar materi yang mengkonsekuensikan kepemilikan barang jasa secara permanen. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum jual beli ada 5. Yang pertama, wajib, seperti menjual makanan kepada orang yang akan mati ikan zakat. Yang kedua, sunnah, seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi niat yang baik. Yang ketiga, makruh, seperti menjual setelah adzan pertama salat Jumat, menjual lain kapan karena ia akan selalu berharap ada kematian. Yang D, mubah, seperti menjual peralatan rumah jika tidak dibarengi niat yang baik. Haram, seperti menjual setelah azan kedua salat Jumat, menjual pedang kepada pembunuh, menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya khamar. Namun praktik-praktik ini tetap sah secara hukum wa'id. Ya Allah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nak, selanjutnya saya mintakan kepada kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli. Rukun jual beli terdapat 4 perkara. Penjual dan pembeli. Harus ada pihak yang menjual dan pihak yang membeli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan. Barang yang akan diperjualbelikan harus jelas sifatnya dan dapat diserahkan. Yang ketiga, nilai tukar atau harga. Harus ada nilai tukar yang disepakati antara kedua belah pihak. Yang keempat, ijab dan qabul. Penjual dan pembeli harus menyatakan kesepakatan dengan ucapan ijab dan qabul. Contohnya, penjual berkata, saya beli, dan pembeli berkata, saya beli. Saya jual, dan pembeli berkata, saya beli. Syarat jual beli. Syarat jual beli yang pertama ada syarat subjek, penjual dan pembeli. Dia terdapat 4. 1. Baligh, itu harus sudah mencapai usia dewasa. Yang kedua ada berakal, harus memiliki kemampuan berpikir dengan baik. Dan ketiga ada sadar, harus sadar dan tidak terpaksa saat melakukan transaksi. Dan keempat ada ikhlas, penjual dan pembeli harus ikhlas saat melakukan transaksi. Yang kedua ada syarat objek atau barang, itu ada 5. Yang pertama ada halal, barang yang diperjualbelikan tidak boleh haram. Yang kedua ada manfaat, barang harus memiliki manfaat. Dapat diserahkan, barang harus dapat diserahkan kepada pembeli. Yang keempat ada jelas, sifat, ukuran dan kualitas barang harus jelas. Yang kelima ada barang yang diperjualbelikan milik sendiri. 3. Syarat ijab dan kabul ada 3. Kedua belah pihak harus sepakat tentang barang dan harga. Tidak ada paksaan atau penipuan. Ijab dan kabul harus sesuai dengan syariat. Mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusinya. Kita lanjut dengan kelompok 3 tentang macam jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang macam-macam jual beli. Di dalam agama Islam ada beberapa bentuk dan jenis jual beli. Secara umum jual beli itu dibagi ke dalam 2 bagian. Jual beli sahih adalah jual beli yang di dalamnya telah terpenuhi baik rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, serta tidak ada unsur-unsur yang membuat akad itu gugur atau membatalkannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyakiti si penjual. Yang kedua, menyempitkan gerakan pasar. Yang ketiga, merusak ketentuan umum.
Kedua, jual beli yang dilarang. Pertama, jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. Memperjualbelikan yang putiknya atau buahnya belum muncul di pohonnya. Singkat aja lah. Dalam hal ini, Nabi Muhammad telah melarang memperjualbelikan buah yang belum muncul di pohonnya atau yang masih belum nampak kematangannya. Jual beli seperti ini belum pasti baik jumlahnya maupun ukurannya karena dapat merugikan salah satu dari kedua pihak. Yang kedua, jual beli al-mazabana. Jual beli al-mazabana pertukaran yang tidak seimbang. Contohnya tukar menukar buah yang basah dengan buah yang kering. Karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan dengan yang dibeli tidak seimbang. Maksud dari hadis di atas adalah melarang jual beli dengan cara menukar antara barang atau benda jenisnya sama dan barang yang sudah ditakar dengan barang yang belum ditakar, karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan akadnya atau menguranginya. Dan selanjutnya menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Seperti menjual burung yang masih terbang bebas di hutan atau menjual ikan yang masih ada di kolam. Karena hal itu masih belum jelas ciri-cirinya yang akan dijualbelikan. Oleh karena itu, Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nak, saya kira diskusi kita sudah selesai, pembelajaran kita juga sudah selesai. Namun ada hikmah yang bisa kita petik dari materi kita hari ini, yaitu yang pertama, kita semua tahu bahwasannya Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Bukan hanya soal ibadah, tapi muamalah juga diatur, bahkan tentang jual beli. Lalu dalam transaksi jual beli ini, kehalalan adalah menjadi prioritas utama dalam berdagang, baik itu dalam hal objeknya maupun dalam hal transaksinya. Jadi fikih jual beli ini mengajarkan kita betapa pentingnya mencari rezeki yang halal, karena setiap transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam akan berpotensi menghasilkan rezeki yang haram dan tidak berkah. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang aturan jual beli adalah pentingnya untuk memastikan setiap rupiah yang kita peroleh adalah melalui jalan keridhaan dari Allah, tentunya dengan jalan yang halal. Lalu kejujuran. Nah, ini kejujuran adalah prioritas atau pilar utama dalam transaksi jual beli. Lalu di situ juga ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab sosial ekonomi. Karena jual beli dalam Islam itu tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial, yaitu larangan riba, ada juga gharar di situ ya, ketidakjelasan dan praktek-praktek batil lainnya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan ketidakadilan dalam hal transaksi, entah itu dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Nah, diharapkan dengan pembelajaran hari ini itu bukan hanya sekedar materi yang kalian pahami, tapi saya harapkan dengan penyampaian materi diskusi kita hari ini akan bermanfaat untuk kalian ke depan. Ya, akan bermanfaat untuk kalian ke depan, dan setelah ini saya harapkan kalian lebih berhati-hati dalam membeli. Ya, berhati-hati dalam membeli. Apalagi kalau kalian membeli barang-barang itu misalnya selain di kantin ya, entah di luar. Tapi kan kita cukup di era sekarang ini kita melihat di dagang di pasar di pasar daerah kita. Itu banyak sekali penjual-penjual yang sudah memahami tentang rukun daripada jual beli, di mana itu ada beberapa pasar di Kota Langsa, ketika kita membeli sesuatu itu menggunakan akad. Pernah pasti ya? Pernah nggak beli baju misalnya? Saya jual ya
Terus kalian menyampaikan, iya saya beli. Atau kalian luar menyampaikan, saya beli ya kak. Iya dek, saya jual. Ini pernah kan? Biasanya kalau beli apa nih? Beli baju, beli jilbab. Ini sering. Tapi kalau beli jajan, misal jajan di kedai, di kantin, itu dengan tukar menukar, ya, tidak perlu kalian mengucapkan, misalnya dengan mengucapkan, saya beli ya kak kuenya. Itu bilang aja gini, kak beli gitu. Ya kak beli. Berapa kak? 2.000, kalian bayar, sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah mencapai rukun dan syaratnya. Oke. Ya, jadi pembelajaran kita nak mungkin ya semoga lah bermanfaat ke depan untuk kalian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah melindungi kita semua dari ketidakpastian dan ketidakjujuran dalam transaksi jual beli. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum saya menutup pembahasan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.